Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat sore, masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Baik, hari ini kita coba akan sampaikan tema bahasan berkaitan menjadi teman yang baik dan dicintai kawan. Temanya menjadi teman yang baik dan dicintai kawan. Baik, tidak mudah memang untuk menjadi mitra kerja, menjadi mitra kawan yang baik, sehingga kita dicintai teman-teman kita, dicintai kawan-kawan kita. Ini yang paling sulit. Apakah kita pernah merasakan bahwa hidup ini biasa-biasa saja, tidak punya daya tawar, tidak punya daya tarik, tidak ada daya magnetis bagi teman-temannya? Nah, kadang-kala kita nggak sadar bahwa dalam kehidupan ini kita seringkali, maaf ya, diabaikan teman, diabaikan kawan. Loh, kok bisa begitu ya? Oh ya, kadang-kala seseorang ketika merasa diabaikan, maka berarti dia dianggap tidak penting. Datangnya tidak diundang, perginya tidak dicari. Asumsinya dia memang mungkin tidak menarik. Mungkin dia tidak punya daya magnetis. Mungkin dia tidak dibutuhkan. Nah, bagaimana ini? Solusinya kita menjadi teman yang baik dan dicintai teman kita. Nah, ini yang menjadi catatan. Loh, gimana yo Pak? Enaknya kalau menjadi kawan yang baik. Baik, untuk menjadi kawan baik sederhana. Dengarlah dengan seksama. Jadilah pendengar bagi kawan kita, bagi teman kita. Banyak di antara kita justru orang itu ingin memaksa kita mendengarkan ceritanya. Jarang ada orang yang menjadi pendengar setia. Maksudnya gimana? Iya, bagaimana kalau sekali tempo kita ini bukan hanya menjadi pembicara, tetapi menjadi pendengar bagi kawan-kawan kita. Nah, kalau kita menjadi pendengar bagi kawan-kawan kita, bisa dipastikan orang itu senang. Kok bisa? Ya, kesulitan dia ada yang mendengarkan, kepanikan dia ada yang mendengarkan, curhatan dia ada yang mewadahi, kejengkelan mereka ada jalan solusi. Tetapi kalau kita menjadi orang yang diam, yang cuek, yang tidak mau tahu, dipastikan orang akan menjauh, bosku. Malas. Loh, kok bisa? Iya. Apa artinya? Kalau seseorang hanya menjadikan kita tumbal, menjadikan kita hanya daya topang, menjadikan kita hanya tangga menuju sukses, tetapi kita ditinggalkan saat mereka sukses. Ya. Atau mungkin kita menjadi daun jeruk ya, atau daun salam, menjadi pemanis di dalam bumbu masakan. Tetapi setelah itu daun salam dan daun jeruk dibuang, tidak dihitung, tidak diperhatikan. Nah, maka solusinya untuk dicintai kawan cukup menjadi pendengar yang baik, pendengar setia, empati terhadap perasaan teman-teman kita dan kawan-kawan kita. Begitu. Kemudian yang kedua, setelah menjadi pendengar yang baik, bagaimana sih kita ketika agar punya daya magnetis, orang tertarik dengan kita? Ya sederhana. Kalau orang itu tertarik, ya seperti halnya ketika semut itu tertarik pada gula. Ya, ketika semut itu tertarik pada gula, bisa dipastikan berarti menikmati manisnya gula di dalam kehidupannya, bahkan ada tujuan. Jadi yang pertama, jadikan kita ini menjadi tujuan. Loh, tujuan apa? Ya, kita menjadi tujuan hidup bagi seseorang, bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita. Maka jadikan hidup kita itu menjadi tujuan. Ketika menjadi tujuan berarti kita dicari. Kemudian yang kedua, bos, apa ini? Kita harus punya nilai lebih. Loh, kok bisa? Ya misalnya dalam perkawinan kita lucu, kita menarik, mungkin atensi dan solusinya mungkin bagus,
mungkin kita memperhatikan, mungkin kita menjadi inspirasi, berarti ada nilai lebih. Ya, mungkin saat sepi kita bisa menghibur mereka, ada nilai lebih. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Kita adalah tipe orang yang bijaksana, ya. Bijaksana, artinya bijaksana apa? Ya, bertindak arif, bertindak bijak, tidak melukai, bahkan cenderung berjiwa besar, sehingga kesannya adalah orang tersebut benar-benar bijaksana. Ya, bukan casing, bukan gimmick, bukan sekedar retorika, tetapi benar-benar kita ini menjadi manusia yang bijaksana. Nah, apalagi yang menjadi daya magnetis kita? Bisa juga ya kita ini ya menjadi pribadi yang positif. Maksudnya gimana? Begini, kalau kita selalu berorientasi positif dalam kehidupan kita, maka kita tidak suudzon pada teman kita, tidak prasangka buruk, bahkan mindset pikiran kita selalu positif, bukan negatif. Nah, mindset positif inilah yang umumnya akan mempengaruhi kebahagiaan. Banyak orang yang bahagia ketika mindsetnya positif, banyak orang yang sedih itu ketika mindsetnya tidak positif. Maka selalu upayakan dan usahakan mindsetnya adalah positif. Itu menjadi daya tarik. Apalagi Pak? Oh, bisa juga kita menariknya karena maaf, kita serasi atau cantik atau ganteng. Tetapi ini faktor dohir ya. Sebenarnya untuk cantik serasi ini relatif. Bisa cara berpakaiannya mungkin matching, cara berpakaiannya rapi. Mungkin ini juga menarik ya. Jadi bukan sekedar cantik secara dohirnya, ganteng secara dohirnya, tetapi memang attitude-nya dan sikap mentalnya juga baik begitu. Apalagi yang terakhir, hiasi pribadi kita dengan moralitas dan kebaikan. Artinya apa? Kita punya paradigma budi luhur, akhlaknya baik dengan ya basic dasar-dasar agama dan religi yang baik, sehingga kita menjadi orang yang soleh. Ketika orang itu baik, selalu disenangi. Seperti halnya hadirnya tawon menghisap saripati bunga, diambil saripatinya sehingga tawon tadi punya potensi madu. Jadi dalam kehidupan orang yang baik, orang yang berbudi luhur akan menimbulkan madu-madu kehidupan, akan menimbulkan kebahagiaan yang saling mensupport antara satu dengan yang lain. Terima kasih atensinya, mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.